Naik bu, naik bu, naik bu. Naik bu. Nah, ayahnya tadi bapak yang di depan. Aduh, situ bu, Kan bener di situ. di tempat saja. Diam di tempat saja. Ibu yang teriak-teriak ini pengen banget didekatin Pak Jokowi, guys. Oh, HP-nya dipegang atau diambil ya. Pelan-pelan bu, ibu pelan-pelan. Ibu pelan-pelan, ibu pelan-pelan. Ibu pelan-pelan. Pak, boleh foto, Pak. Oke, itu tadi Pak Jokowi, guys ya. Sekarang kita lihat Ibu Iriana. Oke, kali ini kita reaksi yang ringan-ringan dulu, guys ya, sebelum kita masuk materi yang kelas berat. Oke, kita saksikan dulu Ibu Iriana yang dimana dia ulang tahun, guys ya, tetapi yang memberikan kue ya adalah pasukan pengaman presiden, guys ya, atau pas pampres. Mari kita saksikan.
Saya nggak bisa membayangkan guys ya, betapa pilu, hancur, dan sedih hatiku ini ketika nanti Pak Jokowi dan Ibu Iriana harus turun dari tahta kepresidenan ya, dan menggantikan presiden yang baru guys ya. Tentu kita akan rindu dan kangen dengan Pak Jokowi dan Ibu Iriana ya. Ya syukur-syukur kalau mereka masih mempublikasikan diri mereka ya di media sosial atau di televisi sehingga kita masih bisa menyaksikan. Tetapi kalau Pak Jokowi ingin privasi, dia tidak terlalu mempublikasikan, tentu kita jadi kangen ya, jadi sedih lah ya. Apalagi Pak Jokowi ini sangat dekat dengan rakyat guys ya, menemui masyarakat di berbagai tempat. Dan selama kurang lebih 10 tahun Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sudah menyimpan ribuan atau bahkan sejuta kenangan yang akan selalu melekat di hati kita guys ya. Oke, kali ini spesial. Kita akan mereaksi hal-hal ataupun ya komentar, tanggapan netizen terkait atau tentang Pak Jokowi dan juga keluarganya guys ya. Oke, kita saksikan berikut ini. Jokowi itu siapa? Nah, Jokowi itu orangnya sederhana, tapi catur politiknya terkenal sampai mendunia ya. Dan Jokowi itu pendukungnya banyak juga dan disukai oleh orang-orang yang bekerja keras dan dibenci oleh orang pemalas gitu. Jokowi itu salah satu yang dari rakyat bawah bisa mencapai jadi presiden yang mampu menumbangkan cendana dan cikeas itu. Masa nggak kenal Bapak Jokowi? Sangat berpengaruh di Indonesia dan juga di dunia. Begitu terpopuler sedunia itu Presiden Joko Widodo. Belum kenal juga. Makanya belajarlah menerima kenyataan. Junjungan kalian itu belum ada apa-apanya. Keok dibikin Pak Jokowi. Oke, luar biasa ya. Orang-orang pekerja keras yang mencintai Pak Jokowi. Sebaliknya, orang-orang yang membenci adalah orang-orang yang pemalas guys. Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini. Siapa yang tidak bangga dengan Jokowi? Bangga dong. Saya yang mama aja bangga gitu, yang tidak memperhatiin terlalu detail politik. Semenjak Jokowi ya sedikit-sedikit lah, apalagi ada TikTok. Sedikit-sedikit searching gitu, Jokowi ngapain, terus siapa-siapa aja yang mendukung Jokowi, kemudahan atau perkembangan apa aja yang dirasakan Indonesia. Ternyata dari Sabang ujung sampai ke ujung Merauke sana mereka merasakan. Hanya satu-satunya presiden yang selama kita merdeka baru dipandang orang. Jadi kalau Indonesia ke luar negeri kita bisa. Karena sebelumnya di tahun 2017-18 itu ada perjalanan di 18 jaman di pesawat itu kan ngobrol dengan sebelah gitu kan. Kalau kita sebut Indonesia, mereka akan searching Indonesia. Oh, Bali. Padahal Indonesia itu banyak ya. Tetapi sekarang di 2022 ini, kemarin waktu perjalanan kembali, itu dibilangin Indonesia. Mereka langsung, Jokowi. Walaupun satu nama, tetapi itu mewakili seluruh Indonesia. Bangga banget. Cuman
Ya gitulah ya namanya pekerjaan, entah itu ada yang menghargain, ada yang tidak gitu. Toh selama ini partai-partai menggadangkan atau memenangkan presiden yang mereka hantar ke kursi presiden, ada seperti Jokowi nggak ada lah. Hanya Jokowi yang mampu memenangkan hati rakyat, yang juga menengahi antara kebutuhan partai, kepentingan partai dengan kepentingan rakyat Indonesia gitu. Semuanya harus appreciate kepada kerjaan Jokowi seharusnya. Kalau misalnya bangga kami yang menghantarkan Jokowi, sebenarnya bukannya kalian aja, banyak kan yang menghantarkan presiden, tetapi mereka bekerja nggak seperti Jokowi gitu. Malah semakin mereka berkuasa 10 tahun, semakin lebih ingin menguasain. Ya, sifat manusia. Jokowi ini hanya memikirkan sebenarnya Indonesia itu menjadi maju gitu. Tapi kita tunggu aja lah 2 minggu lagi, lirikan dari Jokowi itu kita lihat ya, dia melirik siapa nih. Mudah-mudahan apa yang dia lirik mampu untuk terus memajukan Indonesia, terus menjalankan rencana-rencana yang sudah diplan oleh Jokowi. Saya hanya berharap Indonesia ini maju, walaupun sekarang misalnya kita lagi perombakan babat korupsi, babat semua sistem yang memusingkan kepala. Tetapi untuk kedepannya, anak muda, penerus bangsa itu kerjanya lebih ringan lagi. Mereka akan lebih fokus untuk lebih membangun Indonesia. Jangan seperti waktu zaman revolusi tahun 98, mereka menteriakan tanpa korupsi, tanpa KKN, segala macam. Ternyata di usia mereka yang 50 ini, setelah menjabat, kemana mereka? Apa yang mereka lakukan? Sama aja. Nah, sekarang ada partai yang dipimpin oleh seorang pemuda. Mudah-mudahan dengan banyaknya pemuda yang turun ke partai, ini kalian ingat, jejak kalian itu akan diteruskan oleh penerus anak muda Indonesia selanjutnya dan selanjutnya. Makanya buatlah Indonesia itu semakin baik di tangan kalian yang muda. Tetapi setelah kalian menjelang usia 40-50, jangan pun menjadi ikut-ikut seperti yang dulu. Akan jadi jatuh lagi Indonesia, akan jadi terpuruk juga lagi Indonesia. Please ya, pemuda, bangkit. Saya doakan pemuda Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia, teruslah menjadi seorang idealisme yang dipegang terus, yang menjunjung nama Indonesia semakin naik. Isi kemerdekaan kita dengan mengharumkan nama Indonesia, oke? Partai politik adalah pilar bagi demokrasi. Partai politik berfungsi sebagai wadah dari aspirasi, bahkan ideologi dari rakyat di akar rumput. Maka parpol harus dapat memperoleh kepercayaan sebagai wakil dari rakyat. Sejarah dan fakta politik di Indonesia sudah terlanjur membentuk opini di masyarakat, yaitu parpol hanyalah sebagai kumpulan dari orang-orang dengan perilaku koruptif. Dan adalah tugas dari seorang ketua umum parpol untuk dapat memimpin partainya menghilangkan stigma tersebut. Dengan demikian, ketum parpol harusnya adalah sosok yang memiliki moralitas dan etika yang paling tinggi dibandingkan dengan anggota parpolnya.
bukan hanya memiliki, tapi dia juga harus sudah terbuktikan kualitasnya. Nah, sekarang apa yang sudah dibuktikan oleh seorang Kaisang Pangarep mengenai kualitas tersebut? Tidak ada, karena faktanya publik tidak akan mengenal Kaisang jika dia bukanlah anak dari seorang Presiden Jokowi. Jadi artinya Kaisang pun tidak akan menjadi ketum PSI jika dia bukan anak dari seorang Presiden Jokowi. Ketum parpol wajib menjadi aktor sentral dari parpolnya. Tapi kenyataan bahwa Kaisang sama sekali tidak memiliki rekam jejak yang mampu berkontribusi kepada politik, apalagi kepada partai politik, hanya akan menjadikan Kaisang sebagai aktor figuran. Sementara yang menjadi aktor pemeran utama tetaplah seorang Jokowi, ayah dari Kaisang. Jadi menurut gue, satu-satunya fungsi Kaisang di PSI adalah memastikan kalau seorang Jokowi akan bertindak sebagai ketum PSI dalam wujud anak bungsunya. Diangkatnya Kaisang sebagai ketum PSI hanya 2 hari berselang setelah dia resmi bergabung ke PSI telah menciptakan rekor dunia terbaru sebagai anggota parpol yang paling cepat menjadi ketua umum parpol. Bayangkan, hanya 2 hari. Rekor ini sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik kepada partai politik sebagai representasi mereka karena kriteria, rekam jejak, dan proses seleksi ketum parpolnya tidak jelas. Jika ketum parpol adalah cerminan dari parpol itu sendiri, maka PSI sama sekali tidak memiliki bayangan pada cermin itu. Karena apa yang bisa direfleksikan oleh seorang Kaisang sebagai ketum pada saat ini? Terpilihnya Kaisang sebagai ketum PSI tentu tidak salah secara politik, karena kini kita tahu bagaimana cara PSI berpolitik. Tapi menurut gue, itu adalah salah secara moral dan etika berpolitik yang benar. Terakhir, gue mau mengucapkan selamat atas terpilihnya Kaisang sebagai ketum PSI. Bro Kaisang, Anda sekarang telah resmi bergabung ke dalam daftar politik mie instan, yaitu daftar orang-orang yang secara instan mencapai jabatan politik. Nama Anda, Bro Kaisang, kini sejajar dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, sejajar dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan tentu saja sejajar dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Salam semangat antitesa 24. Oke, jadi begini ya, abang pendukung dari Pak Anies Baswedan ya. Jangan sejajarkan Kaisang ini dengan level wali kota ya, karena jelas berbeda. Kalau partai kan levelnya, ruang lingkupnya ya hanya partainya itu yang dipimpinnya. Sedangkan wali kota ini ya, itu berinteraksi dengan masyarakat luas ya. Jadi ya feel-nya beda lah ya. Lalu yang berikutnya ya, saya melihat ada kekhawatiran atau ketakutan dari lawan-lawan politik guys ya, terkait dengan terpilihnya anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang, menjadi ketua umum PSI ya. Padahal dia menjadi ketua umum PSI direstui, disukai, disetujui oleh semua anggota-anggota dari Partai Solidaritas Indonesia ya. Lalu kenapa orang-orang di luar itu ya malah nyinyir, malah mereka yang merasa sakit sendiri. Padahal orang-orang atau anggota partai dari PSI ini enjoy aja ya. Mereka santuy, malah happy aja. Lalu terlepas dari privilege Kaisang ini sebagai seorang anak presiden ya, terpilih menjadi ketua umum tentunya bukan hanya dinilai atau dilihat dari segi itu ya, tetapi bagaimana kapasitas, kapabilitas, kemampuan ya. Nah, itu semua menjadi ukuran atau menjadi kriteria bahwa Kaisang ini layak menjadi ketua umum PSI ya. Bukan hanya sekedar anak dari presiden. Kalau hanya sekedar anak dari presiden tetapi model pidatonya seperti anaknya Surya Paloh guys ya, saya tidak yakin akan terpilih menjadi ketua umum dari partai PSI guys ya. Jadi kemampuan diri juga diukur, dilihat. Ya nggak mungkin dong pilih orang bodoh untuk menjadi ketua umum ya, walaupun meskipun sekalipun dia anak seorang presiden.
Oke, jadi menarik ya untuk dinamika perpolitikan kita di Indonesia, dimana kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini ada perkembangan dari dinamika yang terjadi, dimana yang lagi hangat dibicarakan, yang lagi hangat didiskusikan di setiap kesempatan, baik itu offline maupun online, itu salah satunya adalah masuk dan bergabungnya Mas Kaisang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia. Nah, fenomena ini menjadi sebuah topik hangat yang kalau menurut pandangan saya ini dimanfaatkan sebagai momentum oleh pihak-pihak tertentu ya, sebagai topik yang menarik untuk didiskusikan, walaupun terlepas dari tendensi dan motivasi saat dibicarakannya itu arahnya kemana, ya itu sah-sah saja, namanya berbicara tentang demokrasi. Dan kalau berbicara tentang demokrasi, sebenarnya inilah demokrasi yang sesungguhnya. Artinya salah satunya adalah kebebasan untuk menentukan sikap politik, kebebasan untuk bergabung dengan salah satu partai politik, itu adalah kebebasan personal ya dalam berdemokrasi. Ya. Jadi menjadi sebuah ironi ketika momentum ini dinarasikan dan diartikan ya, entah itu sepihak atau mungkin berdasarkan data ya. Tapi saya rasa yang paling akurat dan yang paling tahu adalah Kaisang itu sendiri. Ya, dan di beberapa kesempatan saya melihat bahwa Mas Kaisang ini memberikan tanggapan terhadap pertanyaan baik secara langsung oleh wartawan maupun pernyataan-pernyataan melalui media oleh pihak-pihak tertentu bahwa Mas Kaisang ini menjadi ancaman terhadap PDI, atau ini adalah strategi Pak Jokowi untuk membangun dinasti kekuasaan dan berbagai macam lagi ya pendapat tentang sikap politik yang ditentukan oleh Mas Kaisang. Nah, saya merasa bahwa justru disinilah Mas Kaisang memilih ya untuk membangun ya dan menguji kemampuannya itu di kancah perpolitikan Indonesia. Jadi saya rasa sebagai anak muda, dan Mas Kaisang juga sebagai anak muda ya, itu sudah menentukan sikap politik, sudah menentukan langkah yang tepat. Karena dari sinilah akan teruji ya, teruji kualitas dan kesiapan secara personal untuk menjadi tokoh politik ke depannya ya. Kalau Mas Kaisang memilih untuk bergabung dengan partai-partai besar yang sudah kuat dan sudah berada di DPR, di Senayan, saya rasa itu bagus juga. Tetapi orang akan berpendapat bahwa Mas Kaisang ini aji mumpung ya, hanya memanfaatkan yang sudah ada. Itu kesimpulan pribadi saya. Dan Mas Kaisang sendiri pasti sudah memikirkan bahwa benefit secara pribadi ya, dalam hal ini kualitas diri ya, pengembangan kualitas diri itu bukan tidak ada, tetapi saya lihat sosok Mas Kaisang ini adalah sosok yang mau berjuang, sosok yang mau bertarung, lalu membangun citra dirinya sendiri ya, dan berjuang sendiri. Kita lihat dari bisnisnya sendiri, dia bukan tipe penikmat, tapi dia tipe pejuang. Nah inilah
karakteristik anak muda yang kita harapkan ya dari dimensi apapun, baik itu dunia bisnis, politik, ya, ekonomi, kalau bisa yang menjadi jiwa petarung, bukan memanfaatkan yang sudah ada dipaksakan menjadi bisa. Ya, kita belajar dari ada partai-partai lain ya. Jadi bukan menikmati apa yang sudah dibangun oleh orang tua atau disodorkan lalu dinikmati, enggak. Tapi Mas Kaisang itu lebih ke bagaimana untuk membangun citra dirinya, bagaimana untuk membangun kualitas dirinya, dan akan menguji kualitas dirinya seiring berjalannya waktu. Ketika dia bergabung dengan partai kecil ya, dia harus berpikir keras, melahirkan ide-ide kreatif yang akan menjadi nilai jual dari dirinya, dari partainya, untuk mendapatkan trust dan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu pasti ada dinamikanya, pasti ada tantangan yang akan menguji ya setiap keputusan, setiap kebijakan, ya, setiap langkah yang diambil. Nah, dari situ akan ada pembenahan demi pembenahan, dan akan terbentuk karakter ya secara personal maupun secara partai, dan akan menjadi lebih baik lagi ya. Jadi tidak serta-merta Mas Kaisang itu membuat keputusan, tetapi dia pasti sudah melewati berbagai macam pertimbangan ya, yang mana akhirnya berbagai macam tanggapan ya, baik itu dari kalangan pengamat, baik itu dari tokoh-tokoh politik ya, ketua partai dan lain-lain, itu berusaha untuk menafsirkan dan menggiring opini yang beragam macam terkait dengan langkah yang diambil oleh Mas Kaisang ini. Tapi sesungguhnya Mas Kaisang itu dia yang tahu akan keputusan ini, dan dia tahu bahwa kualitas seseorang itu akan teruji ketika dia merintis ya, dia melangkah, ada tantangan, dan dengan kemampuan dia bisa menyelesaikan itu akan menjadi experience, pembelajaran ya, pengalaman pembelajaran yang akan membuat diri dia matang secara bertahap, bukan matang secara instan. Inilah yang saya rasa akan sangat bermanfaat, dan harapan kita kalau bisa semua anak muda punya pemikiran untuk mengambil sebuah tantangan ya, yang mana tantangan itu bukan dijadikan sebuah masalah yang akan menguburkan semangat juangnya, tetapi tantangan itu adalah bagian dari langkah-langkah menuju sebuah kematangan secara pribadi, sehingga lebih bijaksana untuk mengambil sebuah keputusan ke depannya ketika menjadi seorang pemimpin ya. Terlepas nanti akhirnya akan seperti apa ceritanya, tetapi proses pembelajaran untuk mencapai sebuah kematangan ya, itu adalah sesuatu yang jangan sampai terlupakan ya. Kalau langsung terima instan yang sudah jadi, yang sudah ada, bukan tidak bagus, ada bagusnya juga, tetapi dari sisi kematangan bagi saya secara pribadi kurang maksimal. Akhirnya akan menimbulkan keraguan atau keputusan-keputusan yang unfaedah, atau ada keputusan-keputusan yang tidak tidak maksimal, dan akan lebih cenderung membuat sebuah decision yang kebanyakan karena masukan. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Akan jauh lebih baik mental dan diri disiapkan ya melalui proses yang panjang, tapi akan matang teratur ya, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang bijaksana ke depan untuk bangsa dan negara Indonesia. Merdeka. Halo Jokowi, semuanya orang-orang tidak ridha kepada kamu karena mengambil tanahnya orang, dan apalagi manusia. Tuhan saja dan para malaikat-malaikat saja tidak ridha kepada Anda, Jokowi.
Lagi pikir-pikir Jokowi. Kalau sudah menjual tanahnya orang, pikir-pikir. Sekalian langit lagi dijual Jokowi. Langit sekalian dijual dengan ondem-ondemnya. Sekalian biar Anda banyak uangnya. Matahari dan bulan. Jual Jokowi, jual. Biar Anda puas. Biar Anda puas jadi presiden. Cukup Jokowi. Selamat malam sahabat. Barusan saya melihat video pidatonya Pak Presiden Jokowi di Rakernas PDI Perjuangan. Statement beliau tegas, lugas, dan tak perlu butuh analisis pengamat politik dan lain sebagainya. Tegas statement beliau dan pidato beliau menyampaikan bahwa beliau berbisik kepada Pak Ganjar Pranowo calon presiden. Berikutnya beliau menyampaikan, Pak, sehari setelah dilantik langsung eksekusi kedaulatan pangan. Artinya secara terang benderang bahwa Pak Presiden mendukung Ganjar Pranowo. Artinya klaim-klaim sepihak dari kubu sebelah yang terus-terusan membawa nama-nama Presiden Jokowi sekarang termentahkan secara tersendiri. Jadi sedari awal saya sampaikan bahwa Pak Presiden Jokowi itu adalah orang Solo, orang Jawa yang mengedepankan adab. Beliau paham betul bahwa tanpa PDI Perjuangan beliau tidak mungkin sampai pada titik saat ini. Jadi beliau paham betul itu. Maka untuk itu tegak lurus dengan Presiden Jokowi adalah mendukung Pak Ganjar Pranowo. Itu saja. Terima kasih. Lagi heboh nih berita katanya Jokowi ngobok-ngobok partai. Yang pertama Nasdem diobok-obok dengan mentersangkakan Johnny G. Plate. Sekarang Golkar diobok-obok dengan memanggil Airlangga dan kemungkinan akan ditersangkakan. Ini kenapa begini ya? Orang-orang yang bilang Jokowi mengobok-ngobok partai ini kok kesannya malah membela koruptor. Padahal kalian tahu nggak sih? Koruptor itu maling. Sekali lagi, koruptor itu maling. Di masyarakat, orang maling ayam itu digebukin. Orang maling jambret HP itu digebukin. Sampai sekarat. Cuma ayam, cuma HP berapa sih nilainya? Lah para koruptor itu sampai 8 triliun itu loh. Kok seakan-akan malah kayak dibela, diringankan gitu loh tindakan koruptor. Seharusnya kalau partai diobok-obok, yang salah siapa sebenarnya? Ya partainya itu loh. Kenapa mereka melihara maling? Kenapa kader-kader mereka yang maling mereka tetap pelihara? Jadinya nih ya, kader-kader maling ini itu menjadi kartu asnya para partai yang dipegang oleh Jokowi gitu loh. Ini yang menyebabkan partai ini tidak bisa berkutik dan tunduk patuh. Karena apa? Kartu asnya dipegang Jokowi. Lu macem-macem, gua keluarin nih kartu asnya. Kan begitu harusnya pola pikirnya. Kenapa malah seakan-akan malah membela koruptor dan nyalah-nyalahin Jokowi? Saya tuh nggak habis pikir deh. Yang harusnya disalahkan tuh partainya. Kenapa mereka memelihara maling? Itu deh. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh abang ini guys ya. Orang yang mencuri handphone ataupun motor ya, kita lihat fenomena di masyarakat kita ya, itu malingnya digebukin. Bahkan ya, yang paling sadis mohon maaf, ada yang sampai dibakar pakai menggunakan bensin guys ya, lalu kemudian dinyalain korek gasnya. Nah ini kan yang paling mengerikan. Padahal yang dia maling itu ya hanya 1 unit motor, hanya 1 unit kendaraan. Lalu bagaimana dengan para koruptor guys ya? Para koruptor ini ya, mereka itu maling misalnya 8 triliun yang dilakukan oleh Johnny G. Plate. Uang tersebut kalau digunakan untuk membeli motor Beat, itu bisa jutaan unit guys. Itu artinya ada jutaan unit motor Beat yang dia ambil. Bedaan pidato Kaesang dan anak Surya Paloh. Apresiasi setinggi-tingginya kepada kawan-kawan yang sudah sudi berlatih selama kurang
kurang lebih seminggu ini. Di tengah hujan, di tengah terik matahari, tetap ada semangat di antara kita. Dalam sambutan saya yang pertama ini, saya akan menyampaikan 1.500 poin penting. Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politik, dan sebagainya. Yang kayak gitu nggak usah ditepuk tanganin. Beda kualitas guys ya. Kalau gaya dari anak Pak Surya Paloh ya, itu kelihatan jadi lucu dan geli guys ya, mohon maaf. Tetapi berbeda dengan anak Pak Jokowi yang ya santai, lebih apa ya, kita lebih senang untuk mendengarkan dan lebih relevan guys ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa melihat nih ya, pertarungan politik antara anak dari Pak Jokowi melawan anak dari Pak Surya Paloh atau sebagainya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar Mas, Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, dari beberapa suku, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu benar, nggak salah sampean. Tapi kan itu kan kalau orang itu ada darah Indonesianya Mas, makanya sampean dengan saya itu jelas beda. Untuk memimpin wilayah seperti Indonesia, bangsa yang besar ini, kalau bisa saya kan, kalau bisa itu putra terbaik bangsa Indonesia. Taruhlah kalau memang dia keturunan Papua, keturunan Batak, keturunan Flores, keturunan Bali, keturunan NTB, keturunan Betawi, keturunan Jawa, keturunan Minahasa, keturunan Padang, Aceh, itu kan masih Indonesia Mas. Berarti beliau masih ada keturunan darah Indonesia. Tapi kalau bapaknya Yaman, ibunya Yaman, mbahnya Yaman, menantunya Yaman, darah Indonesianya mana Mas? Biarpun dia lahir di Indonesia gitu loh. Artinya dia itu tidak ada darah Indonesianya, itu NKRI-nya itu nggak ada Mas. Masa bangsa sebesar itu mau kita pasarkan pada orang yang bukan orang asli Indonesia gitu loh. Saya nggak diskriminasi, memang benar sama bilang Bhinneka Tunggal itu benar sekali, tapi kan setidaknya harus mewakili dari si pulau atau suku-suku yang ada di Indonesia gitu loh Mas ya. Semoga masyarakat Indonesia makin cerdas, makin paham. Jadi saya tidak diskriminasi, tapi saya maunya yang memimpin Indonesia itu kalau bisa putra terbaik bangsa Indonesia. Salam waras, salam NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke guys ya, terlepas dari komentar-komentar netizen tadi, saya kembali ke poin awal saya tadi, bahwa ya sekarang kan bisa dibilang detik-detik nih guys ya, kita akan merasakan kehilangan Presiden Jokowi ya. Kehilangan dalam artian di sini bukan kehilangan yang lain ya guys ya, tetapi kehilangan sosok presiden yang luar biasa guys ya, yang luar biasa melekat di relung hati kita guys ya, di hati masyarakat, dan akan digantikan dengan sosok atau pemimpin yang baru nanti guys ya. Kita nggak tahu apakah Pak Anies, ataukah Pak Ganjar, ataukah Pak Prabowo ya. Terlepas dari ketiga capres ini guys ya, kita akan sangat merindukan sosok dari Pak Jokowi. Kurang lebih 10 tahun ini bagaimana gaya beliau yang paling menonjol dan akan sangat kita ingat adalah kesederhanaan beliau guys ya. Dia telah meninggalkan satu legasi pemimpinan yang tentu kita tidak akan lupa, yakni kesederhanaannya ya. Kita bisa belajar bahwa ya, sehebat atau setinggi apapun jabatan kita ya,
tetaplah menjadi sosok yang sederhana dan rendah hati, guys. Lalu yang berikutnya, sikap Pak Jokowi yang saya suka adalah ketika menghadapi orang-orang yang menyakitinya, musuh-musuh politiknya, ya, dia tidak membalas, guys, ya, tetapi dia menunjukkan belas kasihannya, menunjukkan kedewasaan pribadinya, menunjukkan kebesaran hatinya yang sangat-sangat luar biasa. Ketika beliau dikatakan Firaun oleh Cak Nun, ya, lalu kemudian Cak Nun kemarin masuk rumah sakit Sarjito di Jogja, Pak Jokowi capek-capek dari Papua mampir ke Jogja hanya untuk menjenguk Cak Nun, guys, ya, dan mendoakan beliau untuk segera sembuh, ya. Dan ini kan hati yang sangat luar biasa. Tidak semua orang mau melakukan hal seperti itu, guys, di tengah-tengah kesibukan atau kepadatan aktivitas yang sangat luar biasa, ya. Oke, harapannya, ya, semoga yang nanti menggantikan Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang meneruskan, ya, programnya, cita-cita Pak Jokowi, proyek-proyek jangka menengah atau proyek-proyek jangka panjang, ya, semuanya akan dilanjutkan, ya, bukan diberhentikan, ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.